semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Guntur Purwanto, dan sesuai dengan judul kali ini kita akan membahas dan melihat bagaimana sih kondisi pelaksanaan sholat Idul Adha di Amerika. Lebih tepatnya adalah di state Minnesota atau di kota Minneapolis. Nah, tapi sebelumnya, seperti kebiasaan kita sebelumnya, kita akan coba gali terlebih dahulu beberapa informasi yang related to Idul Adha. Nah, kondisinya apa yang cukup related? Kondisi yang cukup related adalah kondisi muslim di Amerika dan bagaimana itu di-compare dengan kondisi muslim yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu kondisi muslim di Indonesia. Menurut beberapa sumber, jumlah populasi Indonesia saat ini adalah 279 juta jiwa. Dan jumlah muslimnya adalah sekitar 229 juta jiwa. Artinya, jumlah muslim di Indonesia adalah 87% dari populasi yang ada di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan populasi yang ada di dunia, jumlah muslim Indonesia itu sekitar 12%. Itu kondisi di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana kondisi di Amerika? Nah, ternyata jumlah populasi Amerika itu jauh lebih tinggi daripada populasi Indonesia. Jumlahnya adalah 334 juta jiwa. Tetapi kondisi muslimnya tentu seperti yang telah kita sama-sama ketahui, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia, yaitu hanya sekitar 3,45 juta jiwa, atau jumlahnya sekitar 1,1%. Ini data di tahun 2017. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dan compare ke kondisi populasi dunia, jumlah Muslim United States itu sekitar 0,2% dari populasi dunia. Artinya cukup sangat sedikit. Jumlahnya sekitar 3,45 juta jiwa. Itu kondisi di tahun 2017 menurut statistik. Nah, kondisi tahun 2019 yang saya temukan dari beberapa sumber, jumlah muslimnya meningkat dari 1,1% menjadi 1,4% dari populasi Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kondisi muslim yang ada di Minnesota? Nah, jumlah muslim yang ada di Minnesota atau spesifiknya di Twin Cities, yaitu Saint Paul dan juga Minneapolis, itu lebih dari 185.000 jiwa. Tidak sampai juta tentunya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah masjid yang ada di Minnesota? Ternyata jumlahnya itu sekitar 76 masjid. Nah, ternyata dari 76 masjid ini dan juga beberapa organisasi, mereka berkolaborasi di tahun 2022 untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang disebut dengan Super Eid. Apa itu Super Eid? Super Eid adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kebetulan tahun sekarang dilaksanakannya ketika Idul Adha, tetapi dilaksanakan di suatu tempat yang cukup besar, atau merupakan bisa dibilang salah satu tempat yang paling besar di Minnesota. Apa nama tempatnya? Nama tempatnya adalah US Bank Stadium. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu US Bank Stadium? Nah, US Bank Stadium ini adalah markas dari salah satu klub NFL atau National Football League dari state Minnesota. Nama klubnya adalah Vikings. Jadi kalau kita simpulkan, Super Eid ini merupakan kegiatan sholat Idul Adha atau Idul Fitri dilaksanakan di US Bank Stadium. Ini biasanya sebelum pandemi dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali, entah itu ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tetapi karena pandemi di tahun 2019, pelaksanaan Super Eid terakhir itu dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah kehadiran sekitar 35.000 muslim dari seluruh penjuru Minnesota datang ke US Bank Stadium untuk melaksanakan sholat Idul, entah itu Adha ataupun Fitri secara bersama-sama. Nah, setelah pandemi mulai beranjak kembali ke kondisi normal seperti saat sekarang di United States, di mana orang-orang mulai melepas masker, entah itu berpergian ke groceries, ke kampus, di kondisi pembelajaran dan lain sebagainya, Super Eid ini mulai diadakan kembali. Jadi setelah 4 tahun berselang dari tahun 2018-2022, Super Eid dilaksanakan di sholat Idul Adha. Dan diprediksikan akan didatangi lebih oleh 35.000 muslim dari seluruh penjuru Minnesota. Pertanyaannya adalah, berapa persen dari kapasitas US Bank Stadium? Nah, menurut informasi dari Wikipedia, kapasitas atau apa yang namanya history yang pernah dicatatkan oleh US Bank Stadium dengan jumlah pengunjung atau penonton terbanyak itu pada tahun 2019 dengan jumlah 72.000 penonton. Artinya kalau misalkan
ada sekitar 35.000 muslim yang datang hari ini, berarti sekitar setengah kapasitas US Bank Stadium itu terpenuhi. Nah, bagaimana keseruannya? Kita coba langsung berangkat ke sana, oke? Let's go! Jadi kita lagi ngapain bro sekarang? Kita lagi antri bro. Antri? Ya sama. Sini ada 2 kapal di belakang kita. Mana satunya? Baik. Kita lagi ngantri ya. Tapi ngantrinya tepat kayak mengelilingi ini ya. Iya kayak tower sebenarnya. Ya kan mengelilingi US Bank gitu. Kalau lempar jumrohnya di mana nih kira-kira tahu? Apa yang harus dilempar? Di atas sih. Dilemparin ke masukin aja. Oh ini ya. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh dari timur. Oke, sampai bertemu di dalam ya, di dalam US Bank Stadium. Bye bye. Terus itu nggak apa? Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. My brothers and sisters, our beloved master, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the last messenger of Allah, delivered his final sermon, his final khutbah 1434 years ago. He knew it would be his last khutbah. In fact, he gathered 100,000 of his companions for Hajj and announced to them, "O people, pay attention to my words, for I do not know if I will see you again." And soon after returning home from Hajj, he fell ill and passed away. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam declared that all humans have 5 basic human rights. These are the right to life, the right to dignity, the right to security, the right to equality, and the right to protect their wealth. Jadi kita sekarang perjalanan pulang. Nah, tetapi kita pulangnya nggak langsung pulang karena kita ada agenda pertemuan atau kumpul bareng ya bersama keluarga atau teman-teman di Minnesota. Kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi kita akan coba lihat kondisinya seperti apa gitu ya, suasana perayaan Idul Fitri bersama teman-teman juga di Minnesota. Wih, bro, jadi udah lama nih kamu jadi tukang sate di sini? Ya, udah hampir 5 tahun nih, bro. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Boleh tahu penghasilannya sebulan berapa? Ya, serius nih. Benar, boleh berapa nih? Ya, tidak banyak lah, $3.000 per bulan. $3.000? Wah, berarti kalau dirupiahkan sekitar 45 juta ya? Sedikit sekali. Gila, murah apa mahal tuh? Ya, murah banget. Oh. In Indonesia we call sate, Tahun saya masih. and this one is beef, and the seasoning style is from Java. So basically we have so many islands, so many cultures, different food, and this one is Japanese style. So mostly sweet. So if we get something from other islands like from Sumatra, they have
different taste. So like sometimes they have like mostly spicy, but this one is Japanese style, so mostly sweet. And this one is called beef tongseng. It's like beef cooked with spices and sweet soy sauce. And usually it's also very hot, but I made it medium, so everyone can eat. And this one is egg roll. Malena is egg roll. Oh, vegetarian egg roll. And rice. And rice. We always have rice. Yeah, Indonesian people always eat rice. If we eat something without rice, it's just snack. Yeah, we eat noodles with rice. Everything with rice.